Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah ekonomi maupun musibah penyakit ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat rezeki, angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan Allah ridho kepada apa yang hamba ini perbuat, Al-Fakir perbuat, karena apa yang saya sampaikan pada dasarnya saya niatkan adalah agar untuk beribadah, ya. Karena apa yang saya sampaikan adalah jenis ilmu warisan budaya Nusantara dari leluhur-leluhur kita tentang bab tosan aji. Sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui tosan aji itu mencakup beberapa aspek, baik aspek dohir maupun aspek batin. Makanya kadang kalau untuk mengkoreksi tosan aji hanya orang-orang tertentu yang mantap dengan keilmuannya, maka dia bisa mencintai. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tosan aji itu kalau di versi Pusaka Jawa Official itu pecintanya ada 3. Saya tetap akan mengingatkan biar nanti sahabat Pusaka Jawa memposisikan diri, saya pencinta tosan aji yang di level mana. Level yang pertama adalah pecinta tosan aji tentang antikannya atau sisi esoterinya atau sisi luarnya. Tangguh, utuh, sepuh. Tangguh kira-kira dibikin pada era kerajaan apa? Utuh, barangnya utuh. Sepuh, memang barangnya memang barang lama, barang tua, seperti itu. Yang kedua adalah pecinta tosan aji yang dengan sisi esoterik atau dalamnya saja. Kan tadi saya bilang tosan aji itu mencapai aspek dohir maupun batin. Karena dalam pembuatan tosan aji itu mempunyai laku batin dengan tirakat puasa, doa-doa yang khusus yang disematkan pada bilah pusaka tersebut. Yang ketiga adalah pecinta tosan aji yang dua-duanya suka dengan antikannya, juga suka dengan isinya atau sisi tuahnya. Saya tenggorokannya lagi radang kayaknya sahabat Pusaka Jawa, makanya saya ngomongnya agak susah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang menjadi bahasanya puncak mahakarya tosan aji Nusantara. Kalau kita bicara tentang puncak berarti ada di posisi teratas atau posisi paling tinggi, ya. Sahabat Pusaka Jawa pecinta tosan aji pasti sudah akan, berarti kalau bicara puncak mahakarya adalah cipta, ya, satu masterpiece. Berarti di tosan aji untuk saat ini dari dulu sampai sekarang yang menjadi idola atau menjadi juara satu adalah pusaka garapan dari Empu Sedayu. Nah, yang kali ini video ini saya akan membabar keris Empu Sedayu. Sebelum saya babar keris Empu Sedayu, saya akan membahas dulu biografi sedikit tentang Empu Sedayu. Empu Sedayu sendiri nama kecilnya adalah Empu Supo Mandrangi. Karena kita ketahui Empu Supo itu banyak banget, ya. Diingat-ingat sahabat pusaka, ada Empu Supo Mandrangi, ada Empu Supo Gati,
ada Empu Supojaya, ada Empu Supoanom, ada Supoanom atau Jakasupo, ada Empu Supawinangun, ada Empu Supasetika. Jadi kalau bicara Empu Supo itu banyak. Yang akan saya babar adalah Empu Supomandrangi atau mendapat gelar Pangeran Sedayu yang lebih dikenal lagi jadi Empu Sedayu. Sedangkan Empu Supomandrangi sendiri mempunyai banyak nama atau nama lain atau alias. Nah, sebelum saya babar tentang nama lain atau alias, nanti saya akan babar dulu silsilah dari Empu Supo. Ya, Empu Supomandrangi silsilahnya beliau dari empu-empu Blambangan. Jadi dari bapaknya, mbahnya, buyutnya, ke atas lagi memang empu. Wajar jika Empu Supomandrangi menjadi empu yang handal. Jadi untuk yang pertama adalah empu di daerah Blambangan, yaitu Empu Kekep. Ya, pertama Empu Kekep. Kemudian Empu Kekep mempunyai anak Empu Surawisesa, mempunyai anak lagi kemudian Empu Kalulungan, kemudian mempunyai anak lagi Empu Kidirjo atau Empu Sedah karena tinggal di daerah Sedah, kemudian mempunyai anak Empu Supomandrangi. Jadi Empu Supomandrangi generasi keempat dari Empu Kekep. Seperti itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Empu Supomandrangi itu hidup pada era Brawijaya V atau Raja Majapahit yang terakhir. Ya, Empu Supomandrangi mempunyai yang diceritakan di sejarah yang mempunyai anak empu juga itu ada dua, yaitu Empu Jakasuro hasil istri dari Putri Blambangan, kemudian Empu Supoanom atau Jakasupo dari istri Putri Majapahit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, awal dari meniti karir Empu Supomandrangi mulai tercatat pada sejarah adalah ketika Supomandrangi itu menyelesaikan satu misi khusus dari Kerajaan Majapahit untuk mengembalikan pusaka Majapahit, yaitu keris Jalak Sumelang Gandring. Keris Sumelang Gandring. Ya, yang hilang kemudian ini tidak saya ceritakan dulu diambil oleh siapa ya. Hilang entah kemana, makanya diutus Supomandrangi dengan Supadria, Empu Supadria kalau tidak salah ya. Itu pergi dari Majapahit untuk mengemban tugas khusus untuk mengembalikan keris Sumelang Gandring. Ya, kalau bicara tentang Sumelang, Sumelang itu artinya adalah bentuk was-was atau kekhawatiran. Gandring itu pengkhianatan. Itu ada ceritanya lagi sahabat Pusaka Jawa, ya, keris Sumelang Gandring itu. Nah, jadi keris Sumelang Gandring akhirnya tak tarik lagi itu konon katanya erat kaitannya ketika perang Bubat. Untuk mengingat kondisi perang Bubat. Karena pada saat itu Raja Hayam Wuruk ingin memperistri raja dari Pajajaran Dyah Ayu Pitaloka, putri dari Raja Linggabuana Siliwangi I. Ya, yang akhirnya ada satu miskomunikasi karena pada saat Raja Pajajaran datang ke sana untuk menikahkan putrinya, sebetulnya itu tidak mau untuk datang ke Mojopahit, tapi karena berbagai macam pertimbangan, akhirnya Raja Linggabuana itu legowo. Beliau bersama keluarganya dan putrinya dibawalah ke Mojopahit untuk diserahkan ke Mojopahit, karena pada saat itu juga Majapahit adalah raja yang besar. Bukan masalah melihat raja yang besar, cuman karena ya sudahlah. Ya, di Pulau Jawa yang belum menjadi kesatuan dari Mojopahit adalah Pajajaran yang susah ditaklukkan. Nah, cara penaklukan dengan paling mudah adalah lewat perkawinan. Ternyata sampai di lapangan Bubat, karena Gajah Mada itu mempunyai satu sumpah
yang terkenal yaitu Amuktipalapa ingin menyatukan Nusantara menjadi satu kesatuan, ya tinggal Pajajaran saja di situ ada miskomunikasi, yaitu bentuk penaklukan yang konon katanya lagi ada salah satu intrik, yaitu ayah dari Hayam Wuruk itu sudah ingin menjodohkan Hayam Wuruk dengan putri dari Mojopahit lagi ada, ya dari Kediri akhirnya ngomong ke Gajah Mada juga disetel sesuai dengan kepentingan politik, karena Gajah Mada ingin menyatukan. Akhirnya Gajah Mada mengambil sikap untuk menyerang Raja Linggabuana yang sedang seserahan ke sini. Karena tidak seimbang sahabat Pusaka Jawa, ya. Karena tidak seimbang, karena niatnya dari Pajajaran adalah untuk acara pernikahan, bukan untuk berperang dengan persenjataan yang seadanya, akhirnya kalah. Dan bahkan Raja Linggabuana itu terbunuh di situ. Juga Dyah Ayu Pitaloka pun bunuh diri dengan konon katanya dengan konde kujangnya ditusukkan ke dada, karena ini bentuk kekecewaannya seperti itu. Jadi, nah setelah itu, ya kan, Hayam Wuruk kan mengetahui kejadian besar itu, kecewa terhadap Gajah Mada. Kemudian akhirnya Gajah Mada pun dari tahun, berarti kejadian itu kalau tidak salah 1345-an atau 1335 lah, antara segituan, itu dilengserkan. Nah, awal dari keris Sumelang Gandring konon katanya dari situ diciptakan keris Sumelang Gandring. Nah, kita kembali kepada misi khusus dari Empu Supomandrangi. Misi khusus Empu Supomandrangi adalah untuk mengembalikan marwah Mojopahit. Keris Sumelang Gandring adalah keris pusaka andalan kerajaan Mojopahit. Nah, kalau keris andalan sampai hilang, marwah harga dirinya hilang, sahabat Pusaka Jawa. Makanya ditugaskanlah khusus Empu Supomandrangi untuk mencari keris Sumelang Gandring yang hilang. Itu awal meniti karir keris Empu Supomandrangi mengabdi pada Mojopahit. Kemudian Supomandrangi berjalan ke arah timur, menyeberang ke seberang pulau, yaitu di Pulau Madura. Beliau menamakan diri jadi Koso. Makanya banyak yang bilang Empu Koso adalah Empu Supomandrangi setelah dari Empu Koso, ya. Nah, kemudian karena dia melanglang buana tanpa arah tujuan mencari keris Sumelang Gandring, dia juga menamakan Empu Ramban, dijuluki Empu Ramban atau yang Ramban. Pelaku sing ora beraturan, wis pokoknya maring dijelasnya ora paham, karena tidak diketahui pasti keris Sumelang Gandring itu ada di mana. Ya, dia menamakan diri Empu Ramban, ya, atau Rambang. Kemudian di Madura beliau menamakan Empu Koso. Kemudian setelah di Blambangan beliau menamakan diri Empu Pitrang. Ya, karena dulu itu kan belum ada sosial media. Jadi ya ganti-ganti nama ya ora apa-apa lah, karena jarang orang yang tahu ini. Kan seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian setelah di Blambangan, singkat cerita, akhirnya beliau menemukan keris Sumelang Gandring ada di Kadipaten Blambangan, yaitu yang dipimpin pada saat itu adalah ya Adipati Blambangan, siapa jenenge lupa saya. Kemudian singkat cerita Mutrani itu membuat duplikat. Jadi membuat duplikat itu dua, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ada tiga. Pertama, dia dibikinkanlah duplikat, minta persyaratan kepada Adipati Blambangan itu untuk membuat Mutrani keris Sumelang Gandring itu dalam satu rumah, tapi selama 40 hari tidak boleh ada yang masuk kecuali Panjak. Panjak itu pembantunya yang untuk membuat membantu membuat pusaka di Besalen. Besalen tempat untuk membuat pusaka. Selama 40 hari dibikin sama persis, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kemudian pada saat tepat waktunya ya kemudian diserahkan kepada Adipati Blambangan. Karena saking miripnya, maka Adipati Blambangan tidak merasa ini bukan keris yang asli, bukan keris yang palsu.
Ya, jadi untuk keris yang itu dikasihkan ke Adipati Blambangan, ini keris aslinya, ini keris putranya. Padahal keris yang aslinya ada di Empu Supomandrangi. Setelah berhasil mutrani, kemudian diberikan hadiah Putri Blambangan. Ya, ada yang bilang adik dari Adipati Blambangan. Setelah menikah, kemudian pada saat masih dalam keadaan mengandung, istrinya ditinggal. Empu Supomandrangi pulang ke Mojopahit untuk mengembalikan keris Sumelang Gandring. Setelah sampai di Mojopahit, keris Sumelang Gandring diterima, akhirnya pun diterima menjadi empu di Kerajaan Mojopahit, juga dianugerahi hadiah berupa tanah perdikan 20 hektar di Sedayu. Makanya terkenal juga dengan Pangeran Sedayu. Dan juga dihadiahi seorang putri Mojopahit yang akhirnya menghasilkan anak Jakasupo atau yang lebih terkenal Ki Nom atau Ki Anom. Nah, dari pernikahan dengan Putri Blambangan menghasilkan putra namanya Jakasuro. Ya, jadi begitu. Kemudian sahabat Pusaka Jawa tadi sudah dijelaskan, Empu Supomandrangi itu adalah empu yang sangat masyhur dari dulu sampai sekarang, dan mungkin untuk peringkat empu beliau pada masa hidup adalah dia seorang pemimpin empu di Mojopahit. Kalau membahas ketua atau pemimpin apa ya, kelalen jenenge ya. Pemimpin empu namanya apa? Itu membawa bisa 80 empu di Kerajaan Mojopahit. Mojopahit kerajaan yang sangat besar. Ya, United Kingdom. Karena kerajaan-kerajaan yang lain di bawah Mojopahit. Mojopahit sendiri kerajaannya sampai ke Sri Lanka sana, sahabat Pusaka Jawa, ya. Sampai ke Kalimantan, Bali semua, Malaysia kena semua. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bicara tentang Empu Sedayu. Ya. Biasanya untuk garap-garapan dari Empu Sedayu itu besinya sangat matang tempaannya, sahabat Pusaka Jawa. Besinya matang tempaannya, besinya terlihat basah, tidak mudah karatan. Pasikutannya itu seperti satrio yang agung. Satrio yang agung pimpin ya. Seorang satria yang besar, ya berwibawa, tidak galak, berwibawa tapi tidak galak, ya. Kemudian penampilannya wingit sinengker tapi tidak menakutkan. Ya, kemudian bilahnya itu ringan. Kemudian juga ringan, enak ditangting. Ini kita bicara Empu Sedayu. Ya. Dan Empu Sedayu, garapan dari Empu Sedayu itu ada yang bilang lipatannya, ya, lipatan pada saat membuat pusaka itu sampai 4096 lipatan seperti itu, ya. Jadi nanti saya jelaskan. Jadi ketika menempa satu bilah pusaka atau keris itu kan bentuknya kodokan kayak gini, ya. Dilipat satu kali berarti sudah 2 dong. Ketika dilipat lagi menjadi 4, lipat lagi berarti 4 tambah 4 berapa? 4 ditambah 4 8, dilipat lagi 8 tambah 4 16, lipat lagi 16 tambah 32 terus. Jadi lipatan itu yang konon katanya sampai pada 4096. Ya, jadi dari hitung perkaliannya, sahabat Pusaka Jawa. Perkalian dari lipatan tadi seperti itu. Karena saking banyaknya lipatan dan suhu, untuk melipat itu dengan lipatan yang banyak, ya berarti kan menghasilkan lapisan yang banyak. Ya, itu juga menimbulkan satu kelebihan, yaitu karbon metal yang ada pada besi itu pada hilang. Nah, makanya besi-besi Sedayu itu besinya terlihat basah, tidak mudah karatan. Karena karbon-karbon yang ada pada besi yang melekat, yang biasanya menimbulkan karat itu hilang. Juga pada saat itu proses suhunya pun sangat tinggi, harus pas. Seperti itu. Makanya keris-keris garap Empu Sedayu itu banyak tidak usah diolesi, bahasanya wis ya. 5 tahun sepisan atau berapa tahun sepisan enggak karatan, sahabat Pusaka Jawa ngolesin. Terus besinya itu terlihat
apa ya, terlihat basah. Besinya juga biasanya ada yang kelabu dua. Rata-rata untuk besi-besi dari Empu Sedayu itu jarang yang berpamor. Ya, banyakan seperti kelengan karena mungkin karena saking ditempanya itu lipatannya ditempanya sangat banyak yang akhirnya menimbulkan satu kesatuan, meraket. Makanya dibilang untuk keris-keris garap dari Empu Sedayu adalah puncak mahakarya Tosan Aji Nusantara. Nah, cukup ya sahabat Pusaka Jawa. Sekarang kita bicara tentang lapisan keris. Karena begini, kok bisa sampai jadi puncak mahakarya? Karena begini sahabat, kalau untuk lapisan keris pada lapisan 64 kali itu biasanya untuk Tangguh Surakarta. Kemudian untuk lapisan keris untuk Singosari 256 lapisan. Kemudian untuk Tangguh dari Wilatikta yang abad ke-14 itu sekitar 1024 lapisan. Kemudian untuk lapisan Wilatikta abad 15 karena mengikuti perkembangan zaman berarti 100 tahun ya. Itu 2048. Sedangkan Empu Sedayu itu 4096 lapisan. Ya, seperti itu. Sampai tadi sudah dibilang tadi lapisan maksudnya lapisan karena dilipat 1 kali 2. Dilipat lagi kan sudah perkaliannya terus, bukan dilapis lagi bukan, seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ambil bilah pusakanya. Tadi sudah sedikit bercerita tentang Empu Sedayu ya, dari awal meniti karir, tinggalnya di mana, keluarganya siapa, mempunyai anak siapa, seperti itu. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat bilah pusakanya. Warongkonya ini adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Kagok Bancih. Kemudian memakai kayu katimoho pelet, motifnya motif ngingrim. Katimoho pelet itu banyak jenisnya, ada katimoho pelet ceblok banteng, ada nyamel, ngingrim, gabah sinawur, dewa daru, ada selempang sampir, ada kendit, banyak sahabat Pusaka Jawa. Ini jenisnya katimoho pelet ngingrim. Kemudian kita lihat pendoknya. Pendoknya ini adalah pendok blewah dengan motif lung Buddha. Di sini ada motif bunga, ini lung Buddha. Bahannya ini adalah tembaga sahabat Pusaka Jawa. Di belakang sini ada apa ya? Nggak kelihatan di kamera. Ini ada lambang sahabat Pusaka Jawa. Nah ini lambangnya nih. Ya, ini lambang. Ini jelas lambangnya pun bagus seperti kayak lambang-lambang keraton. Tapi saya belum tahu ini lambang apa. Yang jelas ini pusaka istimewa. Ya. Kemudian tebelnya ini kemungkinan 0,3 ya. 0,3 untuk pendoknya. Kita lihat untuk mendaknya ini adalah mendak kendit sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk handle-nya ini handle jejeran nunggak semi Wondo Canteng. Kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilah pusakanya kita ukur panjang bilahnya berapa. Oke, kita ukur panjang bilahnya berapa. Panjang bilahnya ini adalah 26,5 cm. Ya, ini panjang bilah 26,5 cm. Kemudian baunya harum sekali sahabat Pusaka Jawa. Pengennya kayak nang iklan, pengennya ngambung terus ini. Pengennya mencium terus karena baunya sangat harum dan adem. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini ikutnya pucukan bilah Nyujen. Ya, kita ketahui pucukan bilah ada banyak, ada 6, yang masyhur ada 4. Pertama Nyujen, Ambututumo, Anggabah Kopong, kemudian Ngudup Gambir, ya ini 4. Yang kelima Ngumyang sama Nugi Binetet. Kita bahas tentang di bagian gonjonya.
Gonjonya ini ikutnya adalah gonjo sebit rontal. Sahabat Pusaka Jawa, gonjonya gonjo sebit rontal. Gonjo juga banyak. Ada gonjo kelap lintah, gonjo wuwung, gonjo sepang, gonjo wilut ya. Nah, kemudian kita bahas tentang pejetan atau blumbangan. Pejetannya ini cukup tinggi ya. Pejetannya ini cukup tinggi yang akhirnya menimbulkan gandiknya tinggi. Ya, gandiknya tinggi. Ini adalah pejetan atau blumbangan adeg bata. Karena kita ketahui pejetan atau blumbangan ada dua, yaitu adeg bata dan bata rubuh. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat looknya. Kita hitung 1, 2, 3. Looknya look 3 ya. Kemudian dengan ciri-ciri gandiknya lugas, memakai grendeng, memakai pejetan, ini adalah keris tebu sauyun. Ya, keris tebu sauyun tergolong keris yang mempunyai makna filosofi dalam. Nanti kita bahasnya nanti. Ya, mungkin kalau sementara mungkin hampir seperti Mahesa Nempuh karena di sini ada gandik yang tinggi. Tapi kalau Mahesa Nempuh itu sogokannya 2, sahabat Pusaka Jawa, di sini ada, tapi ini tidak ada. Jadi ada yang mengatakan ini tebu sauyun atau tebu saoyotan. Ya, ada yang bilang tebu saoyotan, ada yang bilang tebu sauyun. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya, ini pamor apa Mas O? Saya dekatkan biar sahabat Pusaka Jawa bisa lihat besinya. Ini serat-serat besinya kelihatan ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini karena saking matengnya tempaan besi ini, ya, saking matengnya tempaan besi ini berkesan basah. Kemudian besinya hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Ya, pamornya juga ini kalau kita perbesar mungkin seperti serat-seratnya seperti merambut, mengambang ya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Looknya ini kalau kita lihat dari looknya, sahabat Pusaka Jawa, ya, looknya itu demes, enak, disawang enak, sahabat Pusaka, ditangting pun enak. Coba saya depankan ya, sahabat Pusaka Jawa. Looknya luwes, sahabat Pusaka Jawa tuh, looknya luwes, tampilannya enak. Nah, ini adalah jenisnya kelengan atau orang bilang orang Malaysia bilang besi mata hitam, ada yang bilang kelengan, orang Jawa Timur bilang wono ayu, ada yang bilang pengawak wojo. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tuah atau angsar dari keris kelengan atau pengawak wojo atau besi mata hitam atau wono ayu adalah yang pertama agar si pemilik dapur keris tersebut itu cara berpikirnya dan bertindaknya itu menjadi bijaksana. Ya, makanya dulu orang yang untuk orang di golongan tosan aji, pecinta tosan aji yang lama itu kelengan biasanya lebih cenderung dipunyai oleh orang-orang tua atau orang-orang yang sudah tidak senang dengan kehidupan glamor. Karena di sini menjadi orang yang bijaksana. Ya, kalau umumnya keris yang berpamor kan kerisnya itu seakan-akan penuh gemebiaring dunia. Kan pamor bagus tuh, indah tuh. Nah, kalau keris kelengan kesannya cool. Nang uangnya kesannya cool, misterius. Makanya juga di dapur keris kelengan sengaja empu membuat keris kelengan agar tuahnya disembunyikan, hanya orang-orang tertentu. Bahkan keris kelengan kadang banyak yang dahsyat isinya, hanya orang-orang yang bisa mengetes, oh ternyata isinya ini. Karena kalau kita melihat dari pamor sudah bisa baca, oh ini berarti tuahnya buat ini. Tapi kalau kelengan, sahabat Pusaka Jawa, kalau kelengan itu hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Ini adem, sahabat Pusaka Jawa, kayak di kulkas. Tuh, bagus, positif, sahabat Pusaka Jawa, adem. Saya suka nginiin keris tuh, keris kadang kerasa ada yang panas, ada yang ini adem, semriwing. Jadi dari bilah pusaka ini kayak ngetok hawa adem yang buka kulkas ini gitu di tangan kita tuh.
Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebagian pensikir beranggapan tuah atau angsar dari kelengan adalah agar orang itu menjadi bijaksana secara pola pikir maupun bertindak. Ya, kemudian kelengan juga ada menandakan satu tuah yang misterius. Bahkan kelengan lebih besar daripada orang-orang yang keris-keris yang berpamor tuahnya. Banyak yang disembunyikan sengaja. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 3 adalah sebagian pencinta keris beranggapan doa dan harapannya adalah agar si pemilik dapur Luk 3 itu baik hajatnya urusan kerohanian berarti urusan dengan Tuhannya maupun urusan keduniawian itu tercapai semua. Makanya dulu Luk 3 banyak dikasihkan orang-orang tua kepada anaknya agar hajatnya tercapai. Entah itu anaknya sedang merantau mencari uang, entah itu sedang belajar di negeri orang, semuanya tercapai. Yang sedang merantau mendapatkan hasil maksud. Ya, maksudnya pengen jadi kerja, hasilnya pun ada. Jangan sampai maksudnya tercapai tapi hasilnya tidak ada. Ya, yang sedang menuntut ilmu pun sama, mendapatkan satu kelulusan dan nilai yang bagus. Seperti itu. Makanya Luk 3 itu melambangkan kesuksesan duniawi dan rohani, duniawi dan akhirat ukhrawinya. Jadi sahabat Pusaka Jawa yang ingin tabarukan atau tafaulan, hendak yang pengen sukses baik urusan keduniawian maupun kerohaniannya, ya mending koleksilah keris dapur Luk 3. Ya, seperti itu. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari keris tebu sauyun. Keris tebu sauyun artinya tebu satu rumpun. Kita ketahui tebu itu buahnya itu manis. Ya. Kemudian kalau kita lihat proses cara pembikinan tebu gula di pabrik gula itu bermanfaat semua sahabat Pusaka Jawa. Ya, dari perasan airnya sampai limbahnya itu pun bermanfaat. Limbahnya kan kadang kalau di daerah Brebes di pabrik gula Jatibarang yang sudah tutup ya sekarang, itu kalau sedang produksi tebu itu airnya dialirkan ke sawah-sawah, walaupun hitam tapi itu bikin subur sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi makna filosofinya agar si pemilik dapur tebu ini orangnya bermanfaat. Semakin panjang rosnya, kan ros tebu ada tuh, geret-geretnya ya, itu dia semakin kokoh. Karena tebu itu biasanya untuk meninggikan dirinya, dia harus memperkokoh dulu akarnya. Jadi makna filosofi tebu adalah orangnya lebih diam, lebih kuat di pondasinya. Kemudian setelah kuat baru dia ke atas untuk memberikan manfaat yang banyak. Semakin dia semakin tinggi, semakin dia bermanfaat kepada masyarakat atau masyarakat umum atau diri sendiri. Ya, apalagi dengan makna filosofi tebu sauyun akan memberi tebu satu rumpun, berarti bisa memberikan manfaat banyak orang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat selorok besinya adalah hitam kebiruan. Kemudian tadi kalau kita lihat tangguhnya ya jelas ini pasikutanya yang demes ya, serasi dan harmonis. Kemudian panjang bilanya berkesan ramping ya. Looknya juga luas, besinya matang tempaan, kemudian hitamnya hitam kebiruan, ya. Kemudian gonjonya ini adalah sebit rontal. Kalau kita lihat dari sirah cicaknya yang agak pendek, ini dipegang halus sahabat Pusaka, saking ditempa terus. Terus kemudian metal karbon yang pada besi ini sudah mulai sedikit, makanya terlihat basah. Besi ini melastik, bahasanya ngomongnya melastik, seperti plastik, mengkilap. Ya. Bilanya pun ringan kalau ditangting ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur tebu sauyun ini ya adalah besar harapannya agar si pemilik dapur keris tebu sauyun ini adalah orangnya bisa menjadi orang yang bijaksana, baik berpikirnya, baik tindakannya, kemudian orangnya juga segala hajatnya, baik urusan keduniawian maupun urusan kerohaniannya pun tercapai. Ya, kemudian orangnya juga memberikan manfaat.
Dia kokoh pondasinya, dalam arti pondasi kokoh baik secara materi maupun secara spiritual. Dia kokoh. Setelah dia kokoh pondasinya di materinya, di spiritualnya, dia bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi doa dan harapan dari Sang Empu seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari sahabat Pusaka Jawa, ya, ini besinya enak, sahabat. Ini adalah tergolong keris yang masterpiece atau orang yang banyak mencari, dan ini juga kerisnya istimewa, sahabat Pusaka Jawa, dengan dapur Luk 3. Luk 3 lebih terkenal dengan jangkung. Jangkung jinampangan dening pangeran, artinya jangkung itu diijabahi, dijangkungi. Tapi untuk pemilik dapur keris Luk 3 biasanya agar hajatnya itu tercapai, hendaknya dia memberikan satu hukum alam atau law attraction, hukum timbal balik. Ketika dia suka menolong, maka Allah akan mempermudah segala urusannya. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika ada maafwan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.